Kang? Halo, saya aman, di sini aman. Mas Kang juga aman di sini. Muka saya nggak Oke, bulat-bulat lagi ya. enggak sekarang glowing. Terima kasih. Kita nggak ada iklan Kita kosmetik kan ya? nggak ada. Mungkin setelah ini Oke, kali ya Mas Kang ya. amin. Boleh dilanjutin lagi tadi Mas Kang untuk apa di tengah pandemi sekarang udah makin cepat seperti itu untuk utang-utang gitu kan. Tadi dari mentalnya juga ini harus balikin lagi Iya, kata Mas Kang tadi kan. iya. Ya, jadi intinya sih saya pengen bahas itu kalau kita ngutang ya kita harus punya mentalitas untuk Mhm. balikin ya utang yang kita ambil. Hmm. Jadi Ya. itu unsur kayu dan unsur tanah itu sangat berperan ya. Mhm, Kedisiplinan mhm. dan juga prinsip hidup itu sangat penting ya. Jadi apa Oke. yang kita pinjam kita bisa kelola dengan baik ya, bahkan bisa berbuah, bisa bertumbuh. Nah, jadi Mhm. kita bisa balikan hutang yang kita ambil. Ah, oke, Nah, ini tadi jadi apa uh, Mas Kang? Hmm? jadi kita mau lanjut ke tipsnya langsung atau Langsung gimana? aja ke tipsnya Langsung aja aja, kali ya Mas karena Kang ya. ada 5 ya, seperti kemarin 5. 5 tapi kayaknya beranak cabangnya banyak banget nih Mas Kang. Enggak lah, 5 aja udah cukup ya, karena Di kalau depannya kita bilang 5. Hmm? diterapin, ya Mhm. kalau misalnya diterapkan dengan baik, ya mudah-mudahan bisa membantu supaya Benar. orang yang sedang kesulitan bisa Ya. terbantu juga menyelesaikan utangnya ya. Terlepas lah ya dari hutang-hutangnya seperti itu. Yang nggak sampai terjerumus, terjebak gitu ya Mas Kang ya. Betul. Oke, yang Ya, oke langsung pertama aja. Mas Kang. Yang pertama, Mm-mm. ini tripod saya maunya loyo hari ini turun-turun. Oke ya, jadi nomor satu Hmm. yang kita harus cek dan kita harus amatin itu Ya. adalah lokasi tempat kita tinggal ya. Balik lagi Oke. ke rumah kita tinggal. Mhm. Bagaimana bentuk dan eh, kontur tanahnya? Apakah dia bentuknya itu L atau U ya. Jadi Mhm, ada mhm. beberapa rumah yang memang ternyata bentuknya itu bukan persegi panjang ataupun kotak ya. Oke. Kadang-kadang ada beberapa rumah yang bentuknya L atau bentuknya U Mhm. ya. Mhm, Jadi ada mhm. beberapa bagian rumah yang harusnya utuh ternyata hilang. Oh, oke, Ya, jadi ini baik. sangat tidak disarankan ya karena sangat mempengaruhi kestabilan mental kita apalagi saat berhutang. Ya, nah itu satu ya. Bagaimana Itu solusinya kalau ternyata nah, itu rumah kita sendiri? Nah, mhm, caranya mhm. adalah melakukan solusi feng shui ya. Jadi kita analisa bagian mana yang harus kita buang, yang bisa Ya. dijadikan posisi secondary dari rumah ya. Mhm. Jadi kita harus ada rumah intinya, lalu yang bagian terpotong itu potong tersebut kita jadikan ruangan atau bidang yang bisa dijadikan tempat servis atau entertainment gitu. Jadi ada beberapa Oh, cara untuk menyiasati rumah U atau bentuk L. pokoknya jangan sampai kepotong ya Mas Kang ya. Ya, jangan sampai ada bagian yang hilang ya. Hilang, Jadi heeh, kita yang bagian mau yang hilang rumah maksudnya. itu bentuknya persegi panjang ataupun Mhm. minimal kotak ya. Mhm, mhm. Ah, oke. Oke, Baik, ini berarti tips yang pertama. Mungkin bisa sambil ngelihat juga kali ya bentuk rumah Anda ini sekarang seperti apa. Kalau tadi katanya Mas Kang, betul. jangan sampai nggak utuh gitu. Kita butuhnya yang utuh. Karena balik lagi, mungkin karena balance kali ya Mas Kang ya. Maksudnya kan harus balance. Jadi semuanya harus lengkap, harus full team gitu ya Mas Kang ya. Betul sekali. Ini kayaknya Mas Kang masih struggling ya dengan tripodnya ya. Iya, betul. Nah, ini coba saya kencengin dulu kenapa ini ya. Mhm. Nah, sambil Mas Kang ini ngencengin tripodnya supaya ketika jawabin pertanyaan sahabat sonor lebih mantap gitu ya. Yang mau bertanya juga boleh, yang mau konsultasi juga boleh gitu ya. Atau mungkin Sebentar tips ya. terkait dengan, oke Mas Kang, terkait dengan tips kita, dengan topik kita di sore hari ini. Apa sih tipsnya Mas Kang? Gimana sih caranya bisa mungkin bukan terlepas ya, tapi kayak untuk menghindari supaya Anda tidak terjebak seperti itu. Kalau yang pertama tadi yaitu tadi harus utuh gitu kan. Jadi kalau ada yang hilang bisa dilengkapi bagian yang hilang tadi bisa ditaruh untuk tempat entertainment seperti itu sahabat Sonora. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya
ini ya namanya apa sih tadi Mas Kang bilangnya kayak untuk ngebayarnya atau disiplinnya seperti itu mungkin ya Mas Kang bisa dibilang ya disiplinnya ya masuknya ya. Betul, iya. Mhm. Jadi kalau ada bagian yang hilang dari rumah kita, berarti kita punya mentalitas itu Nah, mentalitas bakalan, maksudnya. iya, bakalan tidak tepat untuk bisa melunasi utang tersebut. Ya, Oke. oke, jadi itu tips pertama Yang ya. pertama. Tips kedua, sekarang tips kedua. Tadi kan saya di awal udah bilang bahwa prinsip kita harus kuat ya. Ya. Jadi bagi orang yang prinsipnya lemah ya, kadang-kadang mereka kepepet dan akan pinjam uang sesuai kebutuhannya. Ya, Benar. tapi manage-nya itu karena prinsipnya nggak kuat ya, cara bayarnya nggak paham, harus diolahnya seperti apa, maka ya makin lama makin numpuk ya. Jadi kalau bisa dihitung apakah karakter prinsipnya ini sangat lemah. Nah, misalnya lemah, kalau kita udah tahu kalau prinsip kita lemah, ya suka gonta-ganti keputusan, suka Ya. bingung ya, suka Ini minta balik lagi ke nasihat ke elemen orang. masing-masing berarti ya Mas Kang ya. Betul, tapi biasanya kita udah perhatikan kalau orang yang pinjem uang dan susah untuk melunasi atau menerima tanggung jawabnya, itu kelemahannya selalu di unsur ini, Oh, oke. ya, di Unsur apa itu unsur Mas Kang? kayu, ya. Hmm. Jadi kalau seperti ini keadaannya, maka yang harus kita perkuat unsur kayunya. Cara memperkuat Oke. unsur kayu yang paling mudah dan paling cepat itu di bagian tenggara rumah kita siapkan akuarium atau kolam ikan, ya, dan juga kita bisa selalu kenakan baju hijau, ya, supaya Oh, unsur kayu oke. kita bisa tumbuh dan kita mulai bisa cari cara bagaimana untuk menyelesaikan utang yang sudah ada. Ah, oke. Baju hijau ya Mas Kang ya. Salah satu caranya ya. Betul, betul. Nah, yang kedua, yang ketiga, sorry, yang kedua udah tadi ya, yang Tadi satu, saya dua, baru mau tiga bilang, kayaknya sekarang. beranak nih jadinya yang kedua, bener kan? Nah, Tapi Mas Kang, ya udah nanti saya ngomongin soal tambahin deh. elemen tadi. Ngomongin soal elemen tadi katanya Mas Kang yang harus diperkuat lagi elemen kayu ya. Betul, Itu tadi kan ada kayu dan unsur tanah. dan unsur tanah, ya, kayu dan unsur tanah gitu. Kalau ini kan berarti ada hubungannya dengan balik lagi ke elemen masing-masing. Apakah karakter dari tanggal lahir, kemudian bulannya segala macam itu juga ada pengaruhnya nggak sih Mas Kan? Kan itu kan di Betul. luar dari elemen gitu kan? Iya, itu berpengaruh sekali. Tapi secara umum kita lihat dua elemen ini. Karena kalau Mhm. kekurangan dua elemen ini, kemungkinan besar kita kesulitan untuk menyelesaikan hutang yang kita sudah ambil. Ya. Ya, Oke, elemen kayu sama unsur tanah tadi ya, dua. betul. Ya, unsur tanah. Unsur tanah itu selalu dikaitkan dengan kedisiplinan. Mhm. Ya, tanggung Kayu juga jawab. yang kokoh gitu bukan sih Mas karakternya? Apa salah nih saya? Betul. Aduh. Oh bener. Betul, betul. Kayu kan tadi kita udah bahas. Kayu itu adalah prinsip. Ya, jadi kalau prinsip kita lemah, bagaimana kita nyelesain masalah? Oke, baik. Itu untuk tips yang kedua. Yang ketiga, Mas Kang. Ya, yang ketiga ya kita bahas unsur tanahnya. Ya, kalau kedisiplinan kita, tanggung jawab kita lemah, jadi kita nggak ngerasa minjem uang itu harus dibalikin. Ya, banyak orang udah pinjem uang ngerasa udah itu milik dia. Nah, itu biasanya unsur tanahnya lemah, ya. Lemah, kacang lupa kulit ya Mas Kang ya. Udah dipinjemin, Nah, lupa atau kebalikin. dia niatnya baik, atau niatnya itu dia mau balikin gitu ya, tapi karena Tapi, tanggung jawabnya lemah, disiplinnya jelek, keuangannya nggak dicatat, ya jadi ya ya. berantakan juga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oke ini intention ya. Belum tentu intensinya jelek Ya. pada saat minjem, tapi pas kita minjem kita lupa cara balikinnya, timingnya, ya apa? Bukan tempo, apa sih? Ya tempo ya. Kalau kita bayar Jatuh hutang temponya tuh pasti ya. ada jatuh temponya. Benar. Nah, biasanya itu kalau unsur kayunya lemah itu bisa kelewatan ya, kena denda menjadi denda lagi. Jadi bunganya banyak sekali. Nah, ini yang kebanyakan kesulitan sekarang ya. Nah, kalau tadi ngomongin soal elemen itu Mas Kang kan berarti
untuk jatuh temponya dia sering miss gitu kan, sering lupa, Betul. sering kelewat gitu kan. Kalau untuk elemen-elemen yang kayu sama juga unsur tanahnya tadi itu lemah, ketika dia lewat gitu, ketika dia miss untuk bayar utangnya gitu Mas Kang, itu memang tadi dibilang nggak ada, tidak ada intention apapun, bukan dia niatnya jahat gitu kan, bukan dia memang aduh nggak usah Iya, bayar, enggak, tapi ya memang karena lemah aja gitu kan. Tapi apakah iya. ada apa sih namanya, kayak memang selemah itukah Mas Kang sampai benar-benar dia apa yang ada di Tidak pikirannya gitu, berdaya kenapa akhirnya gitu. bisa sampai nggak mau bayar gitu. Ya mungkin Karena karena penasaran. tidak berdaya. Namanya kan kalau unsur kayu itu dia punya leadership ya, dia punya prinsip itu kuat. Jadi apapun yang diarahkan, apapun masalah yang dia terima, dia akan menyelesaikannya dengan prinsip hidupnya yang tepat. Ya, jadi kalau kita udah ditanemin dari kecil tidak boleh tidak bayar hutang, ya jadi dia akan itu jadi nilai hidupnya. Nah, bagaimana kalau unsur kayunya lemah? Jadi tidak ada nilai-nilai itu. Ya, jadi bisa bimbang, bisa ketakutan kalau kita bayar bisa hidup dari uang apa gitu. Jadi banyak sekali tanda tanya gitu. Kalau dia bisa bayar hutang ini nanti besoknya hidup dengan uang apa gitu. Itu salah satu contohnya. Kalau misalnya mereka yang berunsur tanah ataupun tadi kayunya itu lemah, kalau misalnya mereka diingetin untuk bayar, Mas Kang, respon mereka gimana sih biasanya? Nah, itu beda-beda responnya pastinya ya. Tapi yang kalau Tapi pastinya dua mereka akan unsur bayar ini, kan pada akhirnya kan? itu balik lagi ke unsur-unsur yang lain. Contohnya kalau dia ternyata tidak bertanggung jawab dan dia jiwa kepemimpinannya lemah, ya tapi akhirnya tinggi, maka ternyata ini orang pengecut atau penakut ya. Nah, jadi kalau kita takut-takutin, bisa aja dia mau bayar hutang, tapi bukan atas dasar keinginan dia. Itu lebih ketakutan, Oh, gitu. oke. Kalau kayunya tinggi, berarti dia punya kesadaran untuk bayar Iya. hutangnya dengan sendirinya karena nilai hidup dia, Oke. gitu. Mas Kang, ini mungkin saya sambil nanya juga kali ya dari sahabat Sonora, kan ini masih relate juga nih terkait dengan Mhm. unsur kayu, juga tanah seperti itu kan. Ada dari Mama Excel seperti itu. Dia bertanya gini, kayaknya yang sering hutang ini unsur kayunya kurang ya. Kalau mengakali tadi karena Mas Kang sempat nge-mention juga dengan mengenakan baju hijau gitu kan. Dengan mengenakan baju hijau setiap hari, apakah cepat dampaknya nih Mas Kang? Iya, kalau dibantu dengan rumah, udah pasti sangat cepat ya. Karena yang paling berpengaruh itu lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga dan rumah. Nah, lalu yang kedua ya apa yang kita kenakan, apa yang kita lihat. Makanya kita Ya. pakai feng shui warna. Ya, jadi dengan hanya menggunakan feng shui warna saja, itu pasti ada perubahan, tapi tidak terlalu cepat. Yang paling cepat dan paling efektif adalah Rumah pengaturan ya. dari rumah tersebut. Jadi makanya pakai baju warna hijau dan peletakan elemen air di bagian tenggara tadi itu akan membantu. Oke, baik. Pokoknya yang mau Gitu. cepat itu rumah ya Mas Kang ya memang ya. Betul. Nah, sekarang bagaimana supaya kita menyiasati supaya unsur tanah kita itu tidak jelek Lemah juga ya. supaya kalau lemah unsur tanahnya, ya maka meskipun kita punya karakternya itu nilai-nilainya bagus, tapi ternyata kita nggak disiplin juga, sehingga kita mau bayar tapi suka telat juga. Jadi nggak ada, ya setengah masalah udah selesai, tapi setengahnya lagi Iya. masih ada gitu. Jadi kalau unsur tanahnya lemah itu kalau rumahnya salah ya itu maka makin merugikan. Contohnya itu Oke. seperti apa? Contohnya kalau ya rumah di bagian tengah kita itu suka ditaruh tanaman ya pohon. Nah, sekarang apalagi udah masuk desain-desain modern ya sekarang eh, banyak sekali greenery di rumah ya bagian Iya. tengah rumah itu ditaruh pohon gitu untuk jadi centerpiece. Nah, itu sebenarnya merugikan unsur tanah sekali karena bagian tengah itu kalau kita bagi 9 zona, bagian tengah itu sangat penting sekali buat unsur tanah.
Ya, jadi itu Oke. harus diperhatikan. Ada gak tanaman di tengah rumah ya, Ya. terutama pohon besar. Lalu yang kedua, apapun yang di bagian tengah itu akan sangat merugikan kalau ditaruh tangga, ya, lalu WC, Ya. dapur, ya. Jadi tiga posisi ini tidak boleh ada di bagian tengah, ya. Ada dapur, ada WC, dan ada tangga. Oke, dapur, WC juga sama tangganya harus diperhatikan ya Mas Kang ya. Jangan mengganggu gitu ya. Betul, Oke. betul. Terus kita Oke, lanjut kita lagi nggak udah nih Mas Kang? nyampe tips nomor 3. Sekarang kita masuk tips nomor 4. 4. Ya, jadi kalau kita bicara, kita udah niat mau bayar utang ya, kita mau bayarnya tepat waktu. Sekarang uangnya kagak masuk juga nggak ada gunanya kan? Gimana Bener. Bayarnya bayarnya? pakai apa? Betul. Jadi selalu pintu utama itu diibaratkan sebagai rezeki yang akan masuk ke tempat kita. Ya, jadi Oke. selalu perhatikan posisi pintu utama. Jangan sampai pintu utama kita ternyata lebih kecil ukurannya daripada pintu belakang kita kalau kita punya rumah yang punya pintu belakang. Ya, jadi pintu utama itu harus jadi yang bagian terbesar daripada pintu-pintu lainnya. Itu belakang. Oke. Nah, jadi kalau pintu itu kita udah pernah juga bahas satu video khusus pintu ya Mbak, kalau nggak salah sama Mbak Sesa juga. Nah lupa Kayaknya ya. iya deh Mas Kang. Ya, Tapi jadi mungkin itu ini bisa. kayaknya, ya pintu penempatan pintu. Iya, dalam rumah kayaknya Iya, itu. iya. Jadi itu juga kita bisa mungkin nanti di Sonora bisa kasih link kali ya Mbak ya untuk ngebahas untuk ngelihat tips-tips pintu ya. Yang Iya. penting bagian pintu itu jangan sampai ukuran pintu utama kalah sama pintu belakang. Ya, itu ibaratnya rezeki yang masuk ternyata lebih besar pengeluaran kalau pintu Benar, benar. belakangnya itu lebih besar. Oke, baik. Jadi urusan pintu ini ada di tips nomor 4 ya Mas Kang ya? Iya, betul. Oke, tips terakhir Mas Kang. Karena ini Bapak Produser ada Mas Maki ini sudah kode-kode ini. Ya, yang terakhir adalah perhatikan juga kebocoran, ya. Kebocoran rumah, ya, entah genteng, entah apa pipa air, ya, atau keran air, itu harus harus selalu segera diselesaikan. Ya, Oke, ya, karena air adalah simbol rezeki ya, energi yang positif. Nah, tapi kalau terjadi kebocoran, maka bisa diibaratkan juga kebocoran keuangan. Oh, oke. Berarti Ya, bocor-bocor ini mulai ditutup-tutupin lagi ya Mas Kang ya, ditambal-tambal betul. gitu ya. Iya, jangan sampai males untuk nyelesain masalah kecil seperti itu di rumah, karena itu bisa berakibat jelek juga. Yang terakhir ya adalah kita Jadi suka 6 dong lupa Mas Kang. nih. Iya, udah nggak apa-apa. Ya, yang harus Yang terakhir Mas diperhatikan Kang. lagi sama pentingnya selain kebocoran rumah itu kita harus lihat lantai-lantai rumah kita apakah ada yang pecah atau ada yang miring sebelah karena itu pijakan sangat penting. Ya, kalau kita rumah sendiri aja pijakannya jelek, banyak retak, bagaimana kita melangkah? Waduh, ini jadi quotes juga nih untuk nanti kalau saya ada posting Instagram bisa tuh jadi quotesnya tuh Mas Kang. Boleh, Caption di silahkan. Instagram. Tidak dikenakan royalti. Tidak dikenakan royalti ya Mas Kang ya. Oke, berarti jadinya bukan 5, adanya 6 tips ya Mas Kang ya. Boleh deh, Adanya kan ada bonus selalu. ada bonus bercabang gitu ya. Oke, ini semoga tipsnya tadi itu ngebantu sahabat Sonora karena memang balik lagi dari pengaturan rumah seperti itu juga terus ngelihat dari elemennya, karakter tiap-tiap orangnya juga, pintunya tadi sahabat Sonora, kemudian bentuk rumahnya juga ya Mas Kang ya, jangan sampai ada yang nggak utuh gitu. Jadi butuhnya utuh, kita butuhnya persegi. Nah, itu meminimalisirnya tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Kang. Kemudian juga jangan sampai ada yang bocor-bocor, sahabat Sonora. Sama yang terakhir tadi adalah keramiknya, pijakannya. Jangan sampai ada yang mereng, jangan sampai ada yang retak, seperti itu. Itu kalau boleh saya sum up ya, untuk tips-tips supaya Anda ini dirangkum tidak... semua. Sip. Gimana nih Mas Kang? Bisa nggak reinkarnasi jadi master feng shui juga nggak ini saya? Ngapain reinkarnasi sekarang aja masih bisa ya kan? Waduh, tiba-tiba jadi
Kayaknya ada panggilan dari mana gitu ya Mas Kang jadi maju sendiri gitu. Mas Kang ini kalau tipsnya udahan berarti mungkin Mas Kang nyiapin laptop nggak nih? Ada dong, selalu. Kalau kita Nah, masih ada cukup waktu ya pasti kita bantu juga ya masih ada pendengar ya Mas Sonora Maki ya yang mau masih nanya. cukup ya. Masih cukup. Ada 5 menit lagi katanya Mas Kang. Oke, siap Mas Maki. Yang pertama, ya coba deh Mas Kang siap-siapin dulu deh di laptopnya gitu ya, sahabat Sonora ini juga. Oh ya, informasi aja kalau biasanya ini kan untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora ini udah dikurasi gitu sama Mas Maki, udah disiapin. Jadi saya tinggal baca doang gitu kan. Tapi nampaknya hari Cakep. ini laptopnya Mas Maki. Oh, Tapi belum hari bisa ini hari ini. laptopnya, nah hari ini laptopnya Mas Maki ini agak bermasalah. Jadi saya harus Oke, manual nge-scroll lagi. Jadi mohon maaf oke. ini sebelumnya kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang saya miss seperti itu ya. Atau nanti muncul pertanyaan, aduh Mbak Sesa kok pertanyaannya dari yang itu terus gitu. Karena itu yang dapat biasanya sahabat Sonora kita. Jadi saya cuma mau Oke. informasiin aja ya. Kita udah Sip. bisa mulai sekarang Mas Kan? Ayo, mulai. Mulai ini dari Denny 13 Tan Mas Kan. Iya. Ini untuk, waduh ini bertanya untuk 2 orang ini Mas Kan. Ayo, nggak apa-apa. Yang pertama ini bertanya untuk Mary, namanya Mary. Mary. Lahirnya 27 April 1962. Dia jamnya. 14:30 Mas Kang. Itu untuk yang Mary. Oke. Oke, ada satu lagi ya berarti. Ada satu lagi untuk Joni. Joni, tanggal lahirnya? 7 November Mhm. 1980. Yap, jamnya? Jam lahirnya 5:30 Mas Kang. Oke, yang ingin ditanyakan Yang untuk ingin Mary ditanyakan. dan Joni ya. Joni, usaha, warna pakaian, sama kesehatan, Mas Kang. Oke, kita bahas kesehatan dulu ya. Untuk Mary itu tidak ada yang harus diperhatikan, kesehatannya cukup bagus ya. Cuman harus jaga itu kesehatan paru-paru, pernafasan, tulang dan Oke. sarafnya ya untuk Mary. Kalau untuk Joni yang harus diperhatikan ini ada cukup banyak. Satu ada di pencernaan, satu lagi ada di kesehatan jantungnya. Ya, jadi tidak boleh begadang, pelan-pelan perbaiki rutinitas hidupnya ya. Jadi bangun pagi, tidurnya jangan begadang. Ya, jadi atur rutinitasnya. Itu untuk kesehatan ya. Iya, nah sekarang buat usahanya kita mulai dari Mary dulu. Nah, Mary ternyata cocok banget di unsur airnya. Ya, bisnis unsur air itu banyak sekali pilihannya. Yang liquid ya, contohnya. Kalau untuk Joni ini ternyata cocok di unsur kayunya. Oh, ini kalau unsur kayu, kuat nggak nih Mas Kang? Ini kalau saya sangkut pautin lagi nih sama topik kita hari ini Mas Kang. Oke, enggak ini di bisnisnya ya. Jadi kalau untuk Joni, bisnis di unsur kayu itu sangat luar biasa. Oh, oke. Ya, Kayu unsur kayu sama air ya itu kalau tadi Mary ya. buat Mary air, buat Joninya kayu. Oke, baik. Iya, Terus tapi ada lagi berdua Mas ini Kang? tidak cocok untuk saling punya usaha bareng ya. Tapi ya ini juga umurnya terpaut jauh sih. Yang satu Benar. tahun 62, yang satu tahun 80. Tapi kalau 80. untuk usaha bareng ini nggak cocok. Oke, berarti usaha sendiri-sendiri nih Mas Kang ya, karena tadi Betul, udah dikasih tahu juga cocoknya sama unsur apa ya. betul. Ada pertanyaan lain di kedua orang ini? Warna pakaian Mas Kang. Warna pakaian. Untuk Mary, tolong mulai dari sekarang pakai baju warna putih, ya. Kurangin warna hijaunya, ataupun ada warna hitam, biru, abu-abu. Untuk Mary, tolong kurangin, ya. Mulai dari sekarang, usahain pakai baju warna putih sesering mungkin. Nah, justru untuk Joninya, kebalikan, warna putihnya harus di stop. Yang harus dipakai itu baju warna merah. Waduh, jadi kebalikan-kebalikan ini ya. Iya. Oke, ada lagi mungkin Mas Kang, tips atau Itu apa gitu untuk Mary dan juga aja. Joni?
Kita Itu aja. next ke orang lain lagi dulu. Nanti nggak Ini kebagian lagi. ini cuma kebagian 2 Mas Kang. Ini udah di stop ini sama Mas Makin ya, ada di sebelah saya nih Oke, Mas Kang. berarti ini terakhir nih ya. Ini terakhir, yang satu lagi saya carikan yang Oke, terakhir seperti itu ya. iya. Ini saya skip dulu ini untuk yang bertanya soal rumah hadap mana gitu ya. Karena kalau dari Mas Kang ini untuk rumah harus perlu dihitung lagi lebih detail ya Mas Kang ya. Jadi nggak Betul, bisa betul. Kalau butuh rumah waktu lebih. kita butuh waktu ya, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, itu kalau dari Mas Kang ya. Jadi untuk yang rumah, nanya rumah cocoknya hadap mana segala macam itu nanti bisa langsung ke Mas Kang aja karena waktunya nanti kurang, harus butuh detail ini sahabat Sonora Sip. ya. Ini saya sudah ketemu ini Mas Kang. Iya, Untuk akun namanya Xiao Hiu. Waduh, Xiao itu kecil bukan oke. sih Mas Kang namanya? Dia Xiao bukan itu sih kecil artinya. ya. Bener-bener ya. Betul. Bener ya. Ini ada sahabat Sonora namanya Lita. Lita, Lita, lahirnya tanggal 19 Oktober tahun 95, Mas Kak. oke, jamnya ada. Jam lahirnya jam 6:45. Yang ingin ditanyakan oleh Lita apa nih? Agak komplit ini. Usaha yang cocok apa? Kemudian nanyain warna pakaian, kesehatan sama jodoh. Nah, Mas Kak. Paket lengkap ini ya. Jadi untuk Lita ini orang yang sangat tinggi cita rasanya ya, terutama di bidang fashion. Jadi Lita Oke. ini bisa di bidang fashion, di bidang modeling, di bidang semua jenis usaha seni. Ya mau jadi artisnya bisa, mau punya production house-nya Pokoknya dunia bisa. seni ya. Dunia seni mau jadi penyiar radio, ya silakan ke Sonora. Cocok juga, betul. Cocok ya Mas Kang ya. Oke. Iya. Kemudian, Lalu warna yang harus dipertimbangkan untuk dipakai ini sebenarnya tidak terlalu mencolok ya, jadi tidak diharuskan. Tapi sekali-kali boleh pakai baju warna kuning dan coklat. oke, sekali-sekali boleh ya kuning coklat. Iya, Jadi mulai di stok ya ini untuk baju warna-warna itu ya. Kemudian Mas Kang. betul. Kalau bicara jodoh, sebenarnya tahun ini peluangnya lebih besar daripada tahun depan ya. Jadi Wah, kalau show babi tentu cocoknya sama show kelinci ya. Lalu ada show saya kambing. dong. Saya juga si babi Nah, nih. tapi ini kan wanita, Mbak. Kan saya juga wanita Mas. Jadi show kambing dan juga show kelinci itu cocok sekali buat Lita ya. Itu sih. Kesehatan Mas Kang, Apalagi lupa. pertanyaan kesehatan. Kesehatan. Kesehatan juga nggak ada yang terlalu digaris bawahin ya. Semuanya masih batas aman. Ya paling ya saya nasihat aja buat kalau jodoh itu, jadi harus paham kalau Lita ini tipikal orang yang pengen ngatur ya, selalu pengen ambil posisi sebagai pemimpin. Nah, kadang-kadang memang banyak lelaki yang di luar sana itu nggak suka diatur. Ya, jadi kalau nanti ketemu yang cocok, ketemu yang deket, mungkin semua hal itu bisa di-sharing, tugasnya ya misalnya. Dari Oke, awal udah Lita, diomongin duluan ya Mas Kang ya. betul, masing-masing punya tanggung jawab dan chores-nya atau ya mimpinya di ini masing-masing deh, ya kerjaan masing-masing gitu, ya. Oke. Seperti Kalau itu. kata Mas Kang ini untuk jodoh tahun depan nggak cakep ya Mas Kang. Tahun ini ya. Bisa aja, karena tahun depan pun tidak semuanya hari itu jelek, bisa aja dapat ya. Cuman harus lebih peka tahun depan. Jadi kemungkinan besar dapat yang bagus itu lebih besar. Aduh, kalau gitu Sorry, saya yang juga mau lebih. nyari. Kalau gitu saya juga mau nyari tahun ini deh Mas Kang. 95 juga kok Silakan, saya. silakan. Ada lagi Mas Kang Silakan. untuk Lita, untuk Mbak Lita. Itu aja dulu deh.
Itu aja dulu ya. Oke, Iya. nih. Ya sudah, ya Mas Maki, terima kasih sudah. Ya. Saya juga takut sama Mas Maki nih, soalnya nggak kelihatan. Wah, tiba-tiba nyuruh udahan aja ya Mas Kang, nggak kelihatan, Iya, tiba-tiba soalnya nyuruh nggak udahan kelihatan. gitu ya. Mas Kang, tapi terima kasih ini udah Oke, thank you. jawabin pertanyaan sahabat Sonora, juga udah tadi sharing di awal ya untuk tips-tips feng shui agar tidak terjebak hutang seperti itu, agar tidak terjebak hutang gitu ya. Semoga tips-tips tadi juga membantu nih untuk sahabat Sonora yang sore hari ini juga sudah langsung menyaksikan dari awal hingga akhir untuk Instagram Live ini ya Mas Kang ya. Pasti kita ketemu di minggu depan untuk Oke. pembahasannya, nanti kita chat lagi aja ya Mas Kang. Chat lagi dong ya. Kita selalu kasih surprise buat pendengar Sonora. Kita selalu kasih surprise untuk pendengar Sonora. Mas Kang, terima kasih. Selamat Oke, sore. Kita selamat ketemu sore. lagi di Senin depan ya. Bye-bye. Bye.